Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita aturkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia yang senantiasa Allah curahkan kepada kita semua. Salawat serta salam tidak lupa semoga selalu disampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kaum muslimin dan muslimat, pemirsa serta pendengar radio GIC yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berbahagia sekali di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita dapat bersama kembali di program Mutiara Pagi Radio GIC, di mana insya Allah lewat program ini kaum muslimin dan muslimat akan kami temani, akan kami ajak untuk mengkaji kitab suci Al-Quran lewat tilawah, terjemah, serta tafsir daripada ayat-ayat suci Al-Quran. Pagi hari ini kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, kita akan sambung kembali tilawah kita yang telah lalu. Terakhir kita sudah sampai di surat Al-Maidah ayat yang ke-41 ya. Insyaallah pagi hari ini kita akan lanjutkan kembali tilawah, terjemah dan tafsir kita. Kita akan bacakan mulai dari ayat yang ke-41 hingga ayat yang ke-43. Silakan Anda bisa siapkan mushaf Al-Quran di tempat Anda masing-masing untuk ikut menyimak dan mendengarkan tilawah kita di kesempatan pagi yang mulia ini. Baik kaum muslimin dan muslimat, pendengar serta pemirsa radio GIC, mitra GIC, azakumullah. Kita langsung akan mulai sebagai pembuka dari kajian kita. Kita tilawahkan surat Al-Maidah dari ayat yang ke-41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhar rasul la yahzunka alladhina yusari'una fil kufr يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه
مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروه ومن يرد له فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. Alhamdulillah, demikian kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, surat Al-Maidah dari ayat yang ke-41 telah kita simak dan dengar. Kita tilawahkan hingga ayat yang ke-30, ayat yang ke-43. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala menghitungnya sebagai amal soleh yang Allah ganjar dengan ganjaran yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya kita akan masuk untuk menerjemahkan serta menafsirkan firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang baru saja kita simak bersama. Kita mulai dari ayat yang ke-41. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhal rasul, wahai rasul, la yahzunka, janganlah membuatmu bersedih, alladzina yusari'una fil kufri, orang-orang yang bersegera masuk ke dalam kekufuran. Wahai Rasul, jangan sampai orang-orang yang cepat kufur, ya, mudah kufur, gampang kafir gitu ya, membuat kamu bersedih. Jangan sampai orang-orang tersebut membuat kamu bersedih gitu ya. Minalladzina qalu, yaitu di antara orang-orang
yang berkata amanna bi afwahihim walam tu'min qulubuhum, yaitu dari antara orang-orang yang berkata saya beriman, dengan lisannya berkata seperti itu, ya, akan tetapi hati mereka tidaklah beriman. Ya, orang-orang inilah yang diperintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar jangan sampai sikap mereka membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersedih. Ya, wa minal ladzina hadu, dan juga dari kalangan orang-orang Yahudi, sama'una lil kadhibi, orang-orang yang senang mendengar berita-berita bohong atau mendengar kedustaan. Sama'una liqaumin akharin lam ya'tuk, dan juga gemar, ya, mendengar perkataan orang-orang yang belum pernah mendatangimu, wahai Nabi, yang tidak hadir di majelismu. Yuharrifunal kalima min ba'di mawadi'ih, mereka merubah-rubah kalimat, yaitu firman-firman Allah dari tempatnya, itu merubah firman-firman Allah Subhanahu wa taala dari makna asalnya. Yaqulun, mereka berkata, in utitum hadza, jika, ya, kalian diberikan, ya, ini, yaitu jika ini yang diberikan kepada kalian, ya, in utitum hadza fakhudhu, maka ambil, wa illam tu'tauhu fahdharu, dan jika bukan itu yang diberikan kepada kalian, maka tinggalkanlah. Kata mereka seperti itu. Wa may yuridillahu fitnatahu falan tamliku lahu minallahi syai'ah, dan barang siapa yang Allah kehendaki dia terfitnah, tentu fitnah di sini adalah tersesat menjadi kufur, tergelincir dalam kekufuran, ya, keluar daripada keimanan. Siapa yang Allah biarkan tersesat seperti itu, maka kamu tidak memiliki sedikit pun kemampuan untuk menghalanginya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika alladzina lam yuridillahu ayyutahhira qulubahum, mereka itulah orang-orang yang Allah tidak kehendaki untuk disucikan, dibersihkan hati mereka. Ya. Lahum fid dunya khizyun, bagi mereka di dunia mendapatkan kehinaan, walahum fil akhirati adzabun azim, dan kelak bagi mereka di akhirat ada azab yang besar. Ada azab yang besar. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat yang mulia ini turun berkaitan dengan kelompok-kelompok orang yang ada di masa dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Bagaimana yang kita ketahui, ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, disambut oleh penduduk Yathrib, penduduk Madinah, orang-orang yang siap menolong Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siap beriman kepada
orang-orang Madinah kelompok pertama, yaitu orang-orang yang beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagian mereka ada yang menyatakan dengan mulutnya keimanan, itu ya. Tapi dalam hatinya beda lagi. Dalam hatinya disembunyikan oleh mereka kekufuran. Ya, kenapa mereka mengucapkan keimanan? Ya supaya mungkin menyelamatkan kehormatannya aja. Nggak enak yang lain pada beriman, masa saya nggak beriman gitu ya. Atau ntar saya dikucilkan lagi kalau yang lain beriman, saya nggak beriman. Ya, nanti saya kehilangan kehormatan saya. Kaum saya pada beriman, saya pemimpinnya, malulah saya ikut beriman juga. Ini adalah golongan kaum munafikun, orang-orang munafik, menyatakan keimanannya dengan lisan mereka, kan tetapi di dalam hatinya menyembunyikan kekufuran. Ada juga kelompok di Madinah pada saat itu dari kalangan ahlul kitab, yaitu orang-orang Yahudi yang memang menetap di sana, sudah menjadi penduduk sana. Ya, kaum Yahudi. Mereka ini ya posisinya tetap pada keimanan bapak dan nenek moyang mereka dulu, yaitu keimanan Yahudi gitu ya. Nah, semua ini adalah sasaran dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi berupaya mengajak mereka kepada Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengesakannya, mentauhidkannya, menjadikannya satu-satunya Rabb yang disembah dan diibadahi, membuang jauh-jauh segala kesyirikan, ya, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apapun di dalam peribadatan mereka. Nabi berusaha mendakwahi mereka dakwah tauhid pada saat itu. Ya. Ya, tentu saja sebagaimana seorang dai, tujuan mereka berdakwah mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi kebahagiaan bagi mereka yang sangat besar jika ada orang yang bisa menerima dakwanya, ya, beriman kepada Allah karena sebab dakwahnya, ya. Ini keberuntungan yang sangat besar sekali. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, satu orang saja ya mendapatkan hidayah karena sebab dakwah kita, maka itu lebih baik daripada unta merah, gitu ya. Unta yang paling super mahal, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, sebaliknya, kalau dakwah ditolak, dakwah bahkan ditentang, dakwah dimusuhi, bahkan dakwah diperangi, ya, tentu seorang dai merasa sedih, gitu ya. Sedih. Ya. Niatnya baik, ingin mengajak mereka kepada kebaikan, tapi disikapi dengan sikap yang kurang baik, gitu ya. Ditentang, ditolak, bahkan diperangi, bahkan dihalang-halangi, gitu ya. Sedih. Begitu juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sedih, ya, ketika ada orang yang didakwahi tapi menolak, apalagi memerangi, gitu ya. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, memerintahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar jangan terlalu larut dalam kesedihan. Sedih nggak boleh sedih. Ya, kita boleh juga sedih dalam rangka untuk memicu semangat kita mengevaluasi dakwah kita, gitu ya. Kenapa ini kok orang-orang malah
disampaikan yang baik malah responnya jelek. Apa saya salah menyampaikannya gitu ya? Apa saya kurang gigih? Apa sikap saya kurang bagus dalam menyampaikan? Yang salah yang mana nih yang salahnya? Orangnya apa yang menyampaikannya kan? Bisa jadi bahan evaluasi, introspeksi gitu ya. Sedih boleh sebatas itu. Tapi berlarut-larut dalam kesedihan ini nggak boleh juga. Kenapa? Karena hidayah itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya kamu tidak bisa memberikan hidayah hanya karena orang itu kamu cintai gitu ya. Akan tetapi Allah lah yang menentukan siapa yang berhak dapat petunjuk, siapa yang berhak dapat hidayah. Bisa jadi orang yang sangat kita inginkan mendapatkan petunjuk, tapi tidak mendapatkan petunjuk. Tapi orang yang nggak terlalu kita inginkan, mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hidayah itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Olehnya kalau terlalu bersedih, sehingga ini akan menafikan keimanan kita terhadap hal tersebut. Keimanan dan keyakinan bahwa hidayah itu dari Allah, bukan dari kita. Kita cuma perantara, ngajak orang, ngajarin orang kebaikan. Masalah mereka menerima atau tidak menerima itu urusan berikutnya, gitu ya. Kita sebenarnya sudah mendapatkan kebaikan selama kita sudah menyampaikan dengan baik, gitu ya. Mereka menerima, alhamdulillah, banyak kebaikan berarti yang kita terima, banyak pahala yang bisa kita peroleh, gitu ya. Mereka tidak menerima, itu sudah dapat kebaikan juga. Kebaikan telah menyampaikan dakwah. Seperti itu. Mereka tidak menerima, itu urusan mereka. Ya. Dan tentu yang menjadi kebahagiaan para da'i, ya kalau dakwahnya diterima. Artinya kan sukses gitu ya. Dakwahnya gitu. Itu menjadi kebahagiaan tersendiri. Ya. Tapi jangan terlalu larut dalam kesedihan mikirin kok nggak diterima-terima dakwah saya. Ya. Lah jangankan kita, Nabi Nuh alaihi salam 950 tahun mendakwahi umatnya gitu ya. Tidak ada yang mengikutinya kecuali sedikit sekali. Tidak ada yang mengimaninya kecuali sedikit sekali dari kalangan umatnya, gitu ya. 950 tahun sudah segala metode, kata Nabi Nuh, ya. Wa inni da'autuhum wa inni asrartu lahum israra wa a'lantu lahum. Bagaimana ayat di surat Nuh itu? Saya ya Allah sudah menyampaikan dakwah kepada mereka secara terang-terangan, secara sembunyi-sembunyi, secara lemah lembut, secara keras, sudah semua metode, tapi falam yazidhum illa firara. Tidak bertambah pada diri mereka kecuali malah semakin jauh, semakin menolak gitu ya. 950 tahun gitu ya. Jangan bersedih terlalu dalam, karena kita punya keimanan bahwa hidayah itu yang menentukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seperti di ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan Nabi, ya ayyuhar rasul, wahai Rasulullah, ya, la yahzunka, jangan buat kamu bersedih. Siapa? Alladzina yusari'una fil kufri minalladzina qalu amanna bi afwahihim walam tu'min qulubuhum. Jangan sampai membuat kamu bersedih, yaitu orang-orang ya yang cepat banget responnya terhadap kekufuran,
ya, cepat banget kafir, cepat banget tersesat. Khususnya dari kalangan yang pertama, orang-orang munafik, ya, yang cuma iman di mulut saja tapi di hati tidak beriman. Mereka ini orang-orang yang cepat banget kufurnya, cepat banget tersesatnya, ya. Padahal kamu di majelis kamu kayaknya nyimak serius banget gitu ya, perkataannya bagus banget, tapi besok tahu-taunya udah ikut sama orang-orang kafir. Sedih, jangan terlalu bersedih, ya. Wa minal ladzina hadu, dan juga dari kalangan orang-orang Yahudi, gitu ya. Nah, Ibnu Katsir rahimahullah berkata di dalam tafsirnya, nazalat hadhil ayatil karimah, nazalat hadhil ayatul karimat fil musari'ina fil kufri al-kharijina an ta'atillahi wa rasuli al-muqaddimina ara'ahum wa ahwa'ahum ala syara'i'illah. Turun ayat ini, kata Ibnu Katsir, berkaitan tentang orang-orang yang cepat tergelincir kepada kekufuran, ya, cepat kafir, cepat masuk ke dalam kekufuran, keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, yang lebih mendahulukan hawa nafsu mereka serta akal pikiran mereka, gitu ya. Lebih mendahulukan itu daripada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang-orang ini ada dua kelompok, yaitu dari kalangan orang-orang munafik, ya, yang menampakkan keimanan lewat lisan mereka, wa qulubuhum kharrabun khawiyatun minhu, akan tetapi hati mereka rusak, ya, tidak ada sama sekali keimanan di dalam hati mereka. Wa haula'i humul munafiqun. Kelompok ini mereka adalah orang-orang munafik. Wa minal ladzina hadu, kelompok yang kedua yaitu dari kalangan orang-orang Yahudi, a'daul Islam wa ahlihi. Mereka ini adalah musuh Islam dan kaum muslimin, ya. Wa haula'i kulluhum, dan mereka semua ini, baik orang munafik maupun orang Yahudi, samma'una lil kadhibi, disifati oleh Allah, yaitu orang-orang yang gelarnya samma'un. Samma'un itu adalah orang yang serius ngedenger, gitu ya, benar-benar menyimak, gemar mendengar, gitu ya, seneng ngedengerin. Ngedengerin apa? Al-kadhibi, gemar mendengarkan kedustaan. Ayyastajibuna lahumun fa'iluna anhu, maksudnya gemar mendengarkan kedustaan itu adalah, yaitu senang mendengarkan kedustaan, kemudian memberikan respon cepat kepada kedustaan itu. Respon yang positif, yaitu diterima dan dikerjakan. Nah, ini hati-hati, ya. Berita-berita bohong itu harus disaring. Jangan kita itu senengnya, lebih seneng mendengar berita bohong daripada berita benar, ya. Lebih senang mendengar berita bohong daripada mendengar berita
yang baik gitu ya. Samma'una lil kadhibi, yaitu gemar mendengarkan berita baik. Bukan cuma sekedar gemar, tapi cepat responnya dan memberikan respon positif kepada berita dusta tersebut atau kepada kebohongan tersebut. Yaitu apa yang dimaksud respon positif? Yaitu langsung diterima ya, dan kemudian diamalkan. Ya, kalau itu berita diyakini, kalau itu anjuran dilaksanakan gitu ya. Ini samma'una lil kadhibi, yang gemar mendengarkan kedustaan, yaitu menerimanya dan mengerjakannya. Samma'una liqaumin akharin lam ya'tuk, dan juga gemar mendengarkan kepada perkataan orang-orang lain yang tidak pernah mendatangimu. Ayyastajibuna li aqwamin akharin la ya'tuka majlisaka ya Muhammad. Itu maksudnya mereka senang mendengar kelompok yang lain yang gak pernah datang ke majelismu wahai Nabi gitu ya, malah senang dengerin dari mulut mereka. Wa qila al-murad annahum yastami'una al-kalam wa yunhunahu ila aqwamin akharin mimman lam yahduru indaka min a'daika. Ada juga maknanya ya. Jadi ada dua makna untuk ayat ini, samma'una liqaumin akharin lam ya'tuk. Di antara maknanya adalah yaitu mereka gemar mendengarkan perkataanmu gitu ya. Kemudian untuk apa? Untuk disebarin ke kaum yang tidak hadir di majelismu, yaitu musuh-musuhmu. Yaitu, maka di sini maknanya itu ngintelin gitu ya. Jadi Nabi ngomong apa dilaporin gitu ya, sama musuh-musuh Nabi gitu. Didengerin, memang benar-benar disimak. Bahkan mungkin dicari yang namanya keplesetnya gitu ya. Salah, catat langsung disebarin gitu ya. Ya, la haula wala quwata illa billah. Itu yang dilakukan orang-orang sekarang ini. Dari kalangan kampret dan cebonger gitu ya. Nggak ngelihat tentang faktanya, kebenarannya baik, dan pokoknya ini karena urusan politik gitu ya, sebel calonnya nggak jadi, calonnya jadi, pokoknya perang nggak berhenti bodoh sekali mereka semua itu gitu ya. Seperti itu. Nah, terus dicari-cari. Kalau tergelincir, ya seneng banget dengerin. Dapat berita bohong, dapat berita lebih seneng gitu ya. Nanti kalau pas sudah diklarifikasi berita ini hoax, kecewa, la haula wala quwata illa billah. Gitu, masya Allah. Ya, misal ada hoax apa gitu ya, yang jelek-jelek, ini dua-duanya sama. Seneng dia, ada kejelekannya dapat, yes gitu ya kan. Terbongkar kejelekannya gitu ya, bahan gitu. Tapi pas sudah diklarifikasi itu hoax, wah, hoax doang gitu ya, kecewa. Makanya jangan ikut politik. Kalau mau politik benar-benar jadi presiden sekalian, jadi menteri sekalian gitu. Kalau cuma jadi orang yang ngumpul-ngumpul kayak gitu, cuma dapat nasi bungkus, la haula wala quwata, mendingan kita di masjid dzikir, menuntut ilmu, belajar, masya Allah, itu untuk akhirat kita sangat berharga sekali, gitu ya. Ini kita diperingati, jangan seperti sikap orang-orang ini. Samma'una lil kadhibi samma'una liqaumin akharin lam ya'tuk. Senang mendengar berita bohong atau kebohongan
dan memberikan respon yang baik, yaitu diterima, diyakini, diamalkan. Dan juga gemar ya mendengar berita-berita dari orang lain, dari musuh-musuh kita, gitu ya. Atau menyimak perkataan orang lain untuk diinteli, gitu ya. Itu disimak, dilaporin gitu. Ini begitu keadaan orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Yuharrifunal kalima min ba'di mawadi'ih. Mereka merubah kalimat dari asalnya. Ay yata'awwaluna ala ghairi ta'wilihi, yaitu menafsirkan, menakwilkan, memaknai yang bukan maknanya. Orang ngomong A dimaknai Z, gitu ya. Atau orang ngomong plus dimaknai min. Ini kan lawannya, berbeda jauh sama sekali, gitu ya. Nah, orang ngomong tentang warna merah, warna putih, dia bilang warna hitam. Ini kan bertentangan. Yata'awwaluna ala ghairi ta'wilihi wa yubaddilunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Dan bahkan merubah-rubah, diganti, ya, ditukar. Ini kerjaannya orang-orang yang tadi juga tuh, ya. Kalau kata orang namanya buzzer. Semua sama, dua kelompok ini ada buzzernya, ya, baik kampret maupun cebonger. Sampai sekarang masih hidup, udah mau pilkada lagi. La haula wala quwata illa billah, gitu ya. Sedih sekali, gitu ya. Dan seperti itu, ya. Ini orang-orang buzzer kan seperti itu. Kalimat panjang dipotong sedikit, diambil yang supaya membuka atau merangsang emosi orang, gitu ya. Biasanya dari kalangan media, ya, bagus bikin judul tagline dari berita, gitu ya. Judulnya fantastis sekali, padahal pas dibaca nggak seperti itu keadaannya, judulnya aja, gitu ya. Nah, itu seperti itu. Yuharrifunal kalima min ba'di mawadi'ih. Yaquluna in utitum hadza fakhudhuhu wa illam tu'tauhu fahdharu. Mereka berkata, kalau kamu dikasih ini maka ambil, kalau nggak dikasih maka tinggalkan. Dikatakan oleh Ibnu Katsir, qila nazalat fi aqwamin minal yahudi. Katanya ayat ini turun berkaitan tentang sekelompok orang dari Yahudi. Qatalu qatilan. Mereka ini membunuh, ya, melakukan tindakan kriminal pembunuhan. Wa qalu ta'alau hatta natahakama ila Muhammadin. Lalu mereka berkata, ayo kita bertahkim kepada Muhammad, yaitu ayo kita selesaikan perkara pembunuhan ini kepada Muhammad, biar dia yang memutuskan apa keputusannya. Fa in aftana biddiyah fakhudhu ma qala. Kalau Muhammad memutuskan diat, ya, kalau Muhammad setelah disodorkan kasus ini kemudian diteliti, baik, saya putuskan yang membunuh bayar diat kepada keluarga yang dibunuh, gitu ya. Kata mereka, fakhudhu, ambil kalau keputusannya adalah diat, gitu ya. Wa in hakama bil qisas fala tasma'u minhu. Tapi kalau Muhammad, ya,
memutuskan hukumannya adalah kisos, yaitu dibunuh lagi, jangan kamu dengar, tinggalin, ya, banding, cari yang lain gitu ya kan, yang akan memutuskan hukuman ini gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, ini ayat ini, yaquluna in utitum hadza fakhudhuhu wa illam yu'tauhu fahdharu. Kalau kamu dikasih ini ambil, kalau enggak jangan diambil, tinggalkan. Itu ya, intinya maksudnya adalah cari yang sesuai dengan hawa nafsu mereka aja. Ya. Bertahkim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan atas keimanan, bukan atas keyakinan mereka bahwa hukum Allah itu adalah hukum yang adil, hukum Nabi adalah hukum yang adil, ya, bukan atas dasar itu, tapi memang atas dasar kepentingan mereka. Ayo kita berhukum pada Nabi, coba kita lihat. Kalau si Muhammad memutuskan diat, nah kita setuju hukum dia. Kalau tidak, kita tinggalkan. Nah, jadi ngambil yang enak-enaknya aja, yang sesuai selera dia, sesuai hawa nafsu mereka. Dan kemudian dikatakan oleh Ibnu Katsir, wasahi annaha nazalat fil yahudiyyi yaini lalladaini zanaya. Yang sahih, kata Ibnu Katsir, ayat ini turun berkaitan tentang dua orang Yahudi yang berzina. Ya. Jadi disebutkan di sini bahwa ada orang Yahudi yang berzina, pria dan wanita, dan ini adalah kedudukannya adalah muhson, yaitu sudah menikah. Nah, kalau berzina sudah menikah, hukumannya adalah dirajam, gitu ya. Nah, seperti yang tadi mereka berkata, ayo kita bertahkim kepada Muhammad, ya. Kalau dia memutuskan cambuk, kita ambil. Kalau dia memutuskan rajam, maka kita nggak ambil, kita tinggalkan, gitu ya. Nah, jadi yang sahih kata Ibnu Katsir adalah tentang kasus perzinahan. Kalau zina muhson itu harusnya dirajam. Itu dirajam, itu dikubur setengah badan, ditimpain sampai mati dengan batu gitu ya. Nah, kalau zina ghairu muhson yang masih bujangan, nah itu baru dijilid, cambuk 100 kali. Ya. Nah, ini kasusnya harusnya dirajam, dan Nabi memutuskan rajam. Kemudian mereka tidak mau mengambil keputusan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Ya. Inilah firman Allah Subhanahu wa taala, yaquluna in utitum hadza fakhudhuhu wa illam tuhtau fahdharu. Ya. Ini sikap-sikap mereka ini. Sama'una lil kadhibi, gemar mendengarkan berita bohong atau gemar mendengarkan kebohongan, kemudian menerimanya, meyakini dan mengamalkannya. Ya, gemar kemudian membawa berita dari dalam keluar, ya, sengaja untuk dilaporkan, gitu ya. Atau gemar mendengar orang lain daripada mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga sikap mereka yaitu merubah-rubah kalimat, ya, diplesetin lah, dirubah maknanya dirubah hakikat maknanya kepada yang bukan maknanya, gitu ya, dipelintir dan seterusnya, ditakwil dengan ditafsirkan dengan yang bukan maknanya. Dan mereka juga dalam berhukum ya ingin yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, sesuai dengan kepentingan mereka saja, ya, seperti itu. Wa may yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'a. Barang siapa yang Allah kehendaki
memfitnahnya, yaitu membuatnya terfitnah, maksudnya adalah tergelincir, tersesat, maka kamu sekali-kali tidak memiliki daya dan upaya kekuasaan baginya untuk menghalangi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu ini jawaban daripada jangan kamu bersedih gitu ya. Jangan kamu bersedih kepada orang-orang yang cepat sekali responnya terhadap kekufuran, cepat sekali kafir, cepat sekali murtad. Jangan membuat kamu bersedih, gitu ya. Kenapa? Karena may yuridillahu fitnatahu, siapa orang yang Allah inginkan dia tersesat, maka kamu gak bisa sedikit pun menghalanginya dari Allah. Ya, kamu tidak bisa memberikan hidayah kepadanya. Ya, tidak bisa. Ulaika alladzina lam yuridillahu ayyutahhira qulubuhum. Dan khususnya mereka ini, yaitu orang-orang yang berkata iman tapi menyembunyikan kekufuran yang pertama, dan orang-orang Yahudi, ya. Dua kelompok ini memang adalah orang-orang yang lam yuridillahu ayyutahhira qulubuhum. Orang-orang yang Allah tidak menghendaki mereka itu dibersihkan hatinya. Yang Allah tidak kehendaki mereka hatinya disiram dengan cahaya hidayah, cahaya keimanan. Ya. Tidak Allah kehendaki kebaikan hidayah pada diri mereka. Ya. Olehnya jika kalau Allah tidak menghendakinya, maka tidak ada yang bisa menghalangi kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Bagi mereka di dunia ada kehinaan, dan bagi mereka di akhirat nanti mendapatkan azab yang amat besar, gitu ya. Yang amat besar. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, samma'una lil kadhibi akaluna lis-suhti. Mereka sangat suka mendengar berita bohong, diulang lagi. Ya. Dan mereka banyak memakan makanan yang haram. Nah, jadi 3 sekarang sifatnya. Gemar berita bohong, gemar mendengarkan orang lain dari musuh-musuh Islam, kemudian gemar memakan makanan yang haram. Ya. Disebutkan oleh para mufassirin, yang dimaksud yang haram di sini huwa riswah, kata Ibnu Katsir, yaitu riswah, sogok, suap, ya. Kama qala Ibnu Mas'ud wa ghairu wahidin, sebagaimana yang ditegaskan oleh Ibnu Mas'ud dan yang lainnya. Aiman kanat hadhihi sifatu kaifa yutahhirullahu qalbahu wa anna yastajibu lahu. Kata Ibnu Mas'ud, jika sifat mereka seperti ini, maka tentu saja bagaimana Allah mau membersihkan hati mereka. Bagaimana Allah mau mengijabah doa-doa dari mereka atau untuk mereka. Ya, seperti Nabi SAW mendoakan musuh-musuhnya untuk mendapatkan hidayah. Ya, seperti Nabi mendoakan Umar bin Khattab dahulunya itu kan memerangi Nabi juga.
Nabi doakan agar Allah berikan hidayah kepada beliau. Nabi berdoa, ya Allah berikanlah hidayah kepada dua Amr, yaitu Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham, yaitu Abu Jahal, gitu ya. Tapi yang dikasih hidayah oleh Allah adalah Umar bin Khattab, ya. Nah, Nabi mendoakan, ya, musuh-musuhnya agar Allah memberikan petunjuk kepada mereka. Seperti Nabi ketika ditimpahi oleh penduduk Taif, pelecet-lecet, gitu ya. Nabi berdoa, bukan melaknati mereka. Ditawari oleh malaikat gunung untuk agar penduduk Taif itu ditimpa aja pakai gunung, dipendem aja gitu ya, seperti kaum Sodom gitu ya, kaumnya Nabi Lut. Tapi Nabi nggak mau, nggak. Bahkan Nabi berdoa, ya Allah, jadikanlah dari orang-orang dari keturunan mereka, tulang sulbi mereka, yaitu orang-orang yang beriman kepadamu. Didoakan malahan, ya. Tapi doa itu yang jawab Allah, ya. Maka kalau orang yang kita doain sifatnya seperti ini, bagaimana bisa diijabah oleh Allah, gitu ya. Seperti misalnya kita kasih contoh, Nabi mendoakan dua Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham, gitu ya kan. Kemudian yang diijabah kan doanya Nabi untuk Umar bin Khattab, ya, karena di dalam hati Umar ada kebaikan memang. Pada dasarnya dia adalah orang besar di masa jahiliyah, orang baik, bukan orang yang jelek, gitu ya. Maka Allah berikan hidayah, gitu ya, dapat menerima Islam. Tapi Abu Jahal, dasarnya memang jiwanya jelek, perilakunya jelek, sehingga tidak dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun boleh jadi saja Allah bisa memberikan hidayah kepada siapa saja, ya. Tapi kan Allah yang maha tahu, ya, siapa yang berhak untuk diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kata Ibnu Mas'ud bahwa ya kalau yang sifatnya seperti ini, gemar dengan kebohongan, mengamalkannya dan meyakininya, memakan yang haram, bagaimana Allah mau, ya, membersihkan hati mereka, menjawab doa mereka atau doa untuk mereka, ya kan? Seperti ini, doa dari mereka aja mungkin gak diterima, gitu ya. Nah, akaluna li suhti, mereka gemar makan yang haram, gitu ya. Fa in ja'uka, jika mereka datang kepadamu, fahkum bainahum au a'rid anhum, kalau mereka datang kepadamu untuk memutuskan perkara mereka denganmu, yaitu kepadamu, ya seperti tadi, ya, minta diputuskan perkara yang terjadi di antara mereka, maka Allah perintahkan, ya, maka putuskanlah untuk mereka. Ya, silakan, kalau kamu mau, kamu bisa putuskan, au a'rid anhum, atau kamu berpaling dari mereka, gitu ya. Jika mereka minta putusan, ya maka berilah putusan di antara mereka, atau kalau kamu nggak mau, ya udah, nggak apa-apa, berpaling dari mereka. Wa in tu'rid anhum fala yadurruka syai'a, kalau kamu nggak mau juga tidak memudorotkanmu, membahayakanmu sedikit pun, ya, mereka tidak membahayakanmu sedikit pun, ya. Mungkin ya pada dasarnya kan sebenarnya seperti
di ayat tentang hutang piutang, kita tidak boleh menolak. Kalau diminta jadi saksi, tidak boleh menolak. Kalau diminta menjadi katib, penulis dari sebuah kesepakatan, ya, diperintahkan oleh Allah, tidak boleh menolak. Ya, Allah berfirman, fala ya'ba katibu wala syahid, gitu ya, jangan enggan penulis dan saksi apabila mereka diminta, gitu ya, diundang, gitu. Nah, tapi di sini ya termasuk tidak boleh menolak ketika kita diminta untuk menengahi sebuah masalah, memutuskan hukuman, apalagi kita kalau memang punya kemampuan, gitu ya, seperti itu. Tapi di sini Nabi diperintahkan oleh Allah, diberikan opsi, kamu boleh menerima atau boleh tidak menerima. Kalau tidak menerima mungkin kan dalam pikiran mungkin yang akan terbayang, ditolak berarti dosa dong, gitu ya. Tidak ada dosa. Dan mereka tidak membahayakanmu sedikit pun, yaitu tidak ada bahaya yang bisa kamu terima, baik dosa atau bahaya dunia dan yang lainnya. Wa in hakamta fahkum bainahum bil qisti. Kalau kamu tolak nggak masalah, mereka nggak ada masalah bagimu sedikit pun, tidak membahayakanmu. Tapi kalau kamu terima, maka hukumilah mereka dengan adil, ya. Hukumilah perkara di antara mereka dengan adil. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya demikian surat Al-Maidah, ya. Surat Al-Maidah dari ayat yang ke-41 sudah kita baca hingga ayat yang ke-42. Dua ayat kita rasa cukup dalam kesempatan kali ini. Allahu a'lam bi-shawab. Faedah yang bisa kita ambil dari apa yang sudah kita sampaikan yang pertama, bahwa hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala bagi kita seorang dai, dan setiap kaum muslimin kan dai, gitu ya, menyeru kepada orang lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi seorang dai, kita harus memiliki keyakinan seperti ini. Hidayah itu milik Allah, kita hanya menjadi perantara saja, gitu ya. Dan jangan sampai membuat kita larut dalam kesedihan orang-orang yang menolak dakwah kita, orang-orang yang menentang atau memerangi dakwah kita. Biasa semua, dari zaman ke zaman dakwah ditolak, dakwah diperangi. Bahkan para nabi pun nabi seperti itu keadaannya, gitu ya. Kemudian tentang sikap orang-orang munafik dan sikap orang-orang Yahudi, di mana sikap mereka ini menghalangi mereka dari hidayah Allah. Sikap mereka ini menghalangi mereka dari disucikan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dibersihkan hatinya oleh Allah. Yaitu sikap apa? Yang pertama adalah sama'una lil kadhibi, senang dengar berita dusta, senang dengar kebohongan. Bukan hanya gemar mendengar, tapi diterima, diyakini atau diamalkan. Itu ya. Kemudian juga senang mendengar dari orang lain yang bukan kaum dia, yaitu kita kaum muslimin tapi sukanya sama mendengar dari musuh-musuh Islam, misalnya seperti itu. Atau makna yang kedua yaitu mengambil perkataan-perkataan kaum muslimin kemudian membocorkannya atau menyebarkannya kepada musuh-musuh kaum muslimin. Yang kedua, akaluna lisuht, gemar memakan yang haram. Yang ketiga, yuharrifuna al-kalima am mawadi'ih, yaitu merubah-rubah kalimat
Ya, yang paling besar, yang paling durhaka adalah merubah-rubah firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Mentakwilkan, menafsirkan firman-firman Allah yang bukan maknanya. Ya, yang bukan maknanya. Ya, seperti misalnya menafsirkan kalimat istiwa menjadi istaula. Istiwa itu makna asalnya adalah bersemayam. Istaula maknanya adalah menguasai. Secara bahasa tidak ada kaitannya. Seperti itu ya. Ini takwil juga, takwil yang salah. Seperti itu. Kemudian juga yang lainnya adalah mereka tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berhukum kepada syariat Allah. Mereka itu gemarnya mengambil yang enak, yang sesuai hawa nafsunya saja. Gitu ya. Mereka berhukum kepada Nabi kalau cocok, kalau enggak ditinggalin. Ya. Ini banyak di antara kita yang seperti itu. Ya, ambil yang enak-enak saja dari syariat Islam, kalau yang enggak enak buang. Seperti itu ya. Ya, ini adalah sikap tercela yang menghalangi orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi dari disucikan hati mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, dari diberikan hati mereka hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di kesempatan pagi yang berbahagia ini banyak bermanfaat buat kita semua. Kita minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan memberikan kepada kita ilmu yang kemanfaatan atas ilmu yang sudah kita ketahui atau sudah kita miliki. Akhirnya kita harus pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.